1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa di dalam program Jesue Smart People. Kita bersyukur hari ini atas kemurahan dan kasih setia Tuhan. Tentunya boleh mempertemukan kita dalam kasih dan anugerahnya. Beberapa waktu yang lalu saya sedang berbicara tentang bahwa kita tahu perisai iman itu adalah iman. Iman itu adalah perisai, bisa juga diboleh balik. Artinya kita memiliki perisai itu, firman Tuhan katakan salah satunya yang membawa kita kepada sebuah pengertian ketika kita mengalami perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Seperti yang beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang seorang Nabi Daud. Sekalipun badannya kecil, bahkan kondisinya, kekuatannya kecil dan sebagainya, tetapi Tuhan pakai. Kenapa? Dia mengharapkan, berharap, percaya. Dia bersaksi bahwa Tuhan itu adalah perisai. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang Tuhan itu adalah kekuatan. Jadi ketika kita alami perisai, alami iman, ternyata iman itu yang menimbulkan kekuatan. Iman itu yang menimbulkan pengharapan. Iman itu yang menimbulkan kita menang. Di akhir pengajaran saya, di akhir khotbah saya beberapa waktu yang lalu, saya berbicara tentang akhirnya kita menang pada Roma, kalau tidak salah. Roma menjelaskan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Kenapa? Karena kita berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Berjalan di dalam perisai iman kita. Nah, hari ini perjalanan ini akan menimbul kepada sebuah kekuatan. Jadi ternyata perisai iman itu menjadikan kita kuat. Kita boleh berada di dalam kekuatannya, kita boleh berada di dalam rencananya, kita boleh berada di dalam kehendaknya. Nah, saya juga berbicara tentang bagaimana kita dipanggil Tuhan. Tuhan tidak melihat hati beberapa waktu yang lalu, saya sudah sampaikan. Bukan tidak melihat, Tuhan tidak melihat kemampuan, kekuatan manusia. Tapi yang dia lihat hati. Artinya hati ini menunjuk kepada kesetiaan, kepada kesungguh-sungguhan, kepada pengharapan yang benar-benar pasrah, berserah seutuhnya. Artinya dijelaskan lagi memiliki perisai, memiliki iman dimurnikan. Nah, ternyata orang yang ada di dalam kemurnian itu dia akan mengalami sebuah kekuatan. Nah, saya bicara tentang kekuatan hari ini. Ya, saya akan mengangkat satu topik, kekuatan kita hanyalah kuasa daripada Tuhan. Kenapa? Karena kita berjalan di dalam Tuhan. Karena kita sudah lewati proses iman tadi. Kita sudah lewati. Dan ternyata proses itu yang membuat saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat di dalam yang lain, tidak bisa. Kita mesti berada di sisinya Tuhan, di posisinya Tuhan. Yohanes pada pasalnya yang ke-15 menjelaskan bahwa kita harus tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita.
Yesus itu hadir di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha pekerjaan kita, di dalam kondisi apapun. Maka disitulah ada kekuatan. Karena kalau kita jujur, bahwa kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini tidak hanya nyaman saja. Ada proses yang mesti kita lalui. Nah, di dalam proses itu ada penderitaan yang akhirnya kita bisa alami. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman, kita bisa kuat. Karena proses itu yang membawa kita menang. Karena proses itu yang membawa kita bukan mundur, tapi maju. Apa yang bisa memajukan hidup kita? Injil. Alkitab mencatat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, kekuatan itulah Injil itu. Yang menyelamatkan. Roma pada pasalnya yang pertama, apa yang Rasul Paulus katakan pada ayatnya yang ke-16 dan 17. Roma pasal pertama 16 dan 17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di situ kan dijelaskan firman Tuhan, dikatakan dari awal pun saya sudah bicara tentang perisai iman tadi. Yang ada yang disaksikan, yang dinyatakan oleh Nabi Daud. Dia mengalami kekuatan, dia mengalami perisai karena dia punya iman dan pengharapan. Dan saat ini ada kekuatan di sana. Dijelaskan Rasul Paulus, disaksikannya kepada jemaat yang berada di Roma. Disaksikannya melalui firman Tuhan ini, pengalaman Rasul Paulus, disampaikannya kepada jemaat, kepada orang-orang, kepada anak Tuhan, kepada teman-teman Disable Service, teman-teman Smart People Church, dimanapun kita berada hari ini. Ada kekuatan yang sempurna yang berasal dari Allah. Apa itu? Firman Tuhan. Apa itu? Injil keselamatan. Apa itu? Kabar baik. Itu kekuatan. Karena itulah firman Tuhan. Makanya beri waktumu untuk baca firman. Saya yang tidak melihat aja tidak ada alasan saya tidak baca firman loh. Saya bisa saksikan karena apa? Karena saya baca firman, saya alami. Saya tidak akan pernah senekat ini. Ketika saya berbicara, saya sudah alami. Bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Yang memberikan, yang menjadikan kita mengerti akan rencana Tuhan. Sehingga kita tetap dalam panggilan. Tetap dalam pemakaian Tuhan. Tetap di dalam ketetapannya Tuhan. Dan ditempatkan oleh Tuhan. Ya. Ada banyak orang mundur. Ada banyak orang tinggalkan Tuhan. Karena saya tidak tahu alasannya kenapa. Kegagalan itu sebenarnya kita yang membuat, bukan Tuhan. Firman Allah jelas, Allah itu tidak pernah membuat kita gagal. Hati-hati loh. Tapi ujian itu pasti. Perjuangan iman itu pasti. Proses itu pasti. Tapi saya tidak katakan gagal. Kita pasti menang, kita pasti kuat. Sebab kita diarahkan, dibimbing, dipimpin oleh Tuhan. Setiap langkahku dipimpin oleh Dia. Ada pimpinan Tuhan di situ. Kita akan alami kemenangan. Kita akan ditolong oleh Tuhan. Masih saya rindu mengangkat satu ayat firman Tuhan kembali kepada Efesus pasal 6. Nah, beberapa waktu lalu juga saya sudah sampaikan hal ini. Efesus pada pasalnya yang ke-6 ayat 10.
ayat 10 sampai pada ayatnya yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, jadi kemarin kita sudah berbicara beberapa waktu lalu tentang perisai ini juga. Tetapi kurang lengkap. Nah, sekarang sudah dilengkapi. Kenapa? Karena kita sudah ketemu. Peralatannya juga kita sudah temukan. Maka di situ juga kenapa saya ngomong begitu, temukan karuniamu. Apa yang Tuhan mau tetapkan, apa yang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu. Dan dijelaskan, berkasutkan kerelaan. Ya, kalau kita ada dalam kekuatan Tuhan, tidak ada lagi sebuah kriteria-kriteria dunia yang kita pakai. Saya mau melayani Tuhan tapi dengan catatan bla 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 bla. Enggak. Enggak ada alasan apapun. Karena kita ini berjalan dalam Tuhan, berjalan dalam kekuatannya. Kurang apa Bapak Ibu teman-teman semua? Tuhan bela kita, Tuhan menjaga kita. Bahkan Alkitab mencatat, Rasul Paulus bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuasa Tuhan dikerjakan. Mujizatnya dikerjakan, anugerahnya dikerjakan. Itu berbarengan. Tuhan tidak mengerjakan sebagian-sebagian yang gak jelas, tidak. Semua yang Tuhan kerjakan itu jelas adanya. Tuhan tidak menjanjikan iming-iming. Alkitab bilang tidak isapan jempol belaka, tidak. Tapi terjadi. Tapi masalahnya bagaimana hidup kita? Bagaimana keberadaan kita? Bagaimana posisi kita di hadapan Tuhan? Kalau kita sudah dengar bahwa kita harus dikuatkan dalam tangan Tuhan, dalam kekuatan, maka siap saudara menerima karunia. Nah, ke sini. Jadi kelanjutan daripada perisai iman itu adalah kekuatan Tuhan. Injil, firman Allah, kabarkan, beritakan, berjalan bersama Tuhan. Sudah dipersiapkan perlengkapannya, senjatanya, makanya jangan salah kita mengenakannya. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Tidak ngawur Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja betul, tapi perhatikan itu. Roh Kudus itu tertib. Hati, nggak asal-asal. Jangan suara hati, suara roh, semua kita campur aduk lalu nggak karuan hidup kita, tidak. Semuanya berjalan dalam kekuatan Tuhan, dalam ketetapan Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita, ilmu setinggi apapun terbatas, Bapak Ibu teman-teman semua.
Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, Alkitab sudah menjelaskan Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang menyelamatkan semua orang. Catatannya percaya dan melakukan. Maka itu hidup itu firman Tuhan. Ya, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana kita menghidupi firman Tuhan ini. Nah, saya akan fokus tentang bagaimana supaya kita tetap kuat. Ya. Dia dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa menguatkan kita. Manusia semua terbatas, tapi kalau firman Tuhan sudah pasti. 2 Korintus pada pasal 4 ayat 6 sampai 12 kita lihat kondisi proses. Ya, proses ada dalam keadaan yang nggak mudah itu. Coba kita perhatikan di situ. 2 Korintus pasal keempat ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Jadi saudara, kita ini berhadapan dengan yang namanya kondisi situasi keadaan. Kita akan diperhadapkan dengan urusan tarik-menarik. Tapi saya percaya sekali ketika kita mengambil satu komitmen, dikatakan juga dari dalam gelap akan terbit terang. Karena kita panggil, kita akan berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Nah, sekalipun kita mengalami kehimpitan seperti yang firman Tuhan tadi ceritakan dalam kelemahan, keterbatasan, kita tidak habis akal, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Loh, kalau kekuatan berasal dari Tuhan, siapa yang bisa lawan Tuhan? Ayo. Siapa yang bisa lawan Tuhan? Maka itulah dituntut kesetiaan kita. Maka itulah dituntut pelayanan kita, pengertian kita akan Tuhan. Sehingga kita mengerti karunia Tuhan dalam hidup kita. Jangan ngomong kita terima karunia-karunia tapi kita nggak mengerti, itu repot. Kita akan alami karunia, di dalam itu kita sudah pahami itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Banyak orang bicara karunia. Tapi sebenarnya arti karunia pun mungkin dia nggak ngerti. Pemberian Tuhan itu. Nah, ini yang riskan sekali. Maka saya belum bicara tentang ini, tapi saya berbicara tentang bagaimana kita alami dulu perlindungan Tuhan, perisai iman, lalu kita alami kekuatan Tuhan. Ternyata kekuatan Tuhan itu berjalan di dalam kekuatannya, nggak mulus, ada proses. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Iya, dia sampaikan kepada jemaat yang berada di Korintus.
Enggak gampang memang, tetapi kita bisa lewati. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan Tuhan. Ini bahasa yang sederhana. Kita ada hubungan, keintiman. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Nah ini sampai ke sana ini lebih dalam lagi. Saya tidak terlalu memberikan beban yang terlalu dalam, tapi beban yang pertama bagaimana kita menangkap sesuatu yang Tuhan beri dalam hidup kita. Repotnya kalau kita ikut Tuhan itu fokusnya bukan kepada firman, tapi kepada hal-hal dunia. Loh hati-hati loh, sekalipun kita sudah di dalam Tuhan, tapi pikiran kita yang belum di dalam Tuhan ini ya bahayanya. Iman ini bukan diserahkan kepada Tuhan tapi pakai kekuatan manusia. Itu bukan iman namanya. Hikmat yang Tuhan beri bukan hikmat manusia. Tadi dijelaskan tadi kan tidak banyak orang yang berhikmat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi yang paling penting bagaimana kita alami proses daripada Tuhan itu. Sehingga nampak kekuatan daripada Tuhan. Nampak kekuatan kasih-Nya, kuasanya, pertolongannya. Kita akan alami di situ. Maka saya akan praktekkan. Ada beberapa bagian sebenarnya, tapi saya coba mengambil satu bagian. Kita lihat bahwa praktek yang terutama dan yang terpenting kembali kepada iman kita. Tadi perisai itu menjadikan kita iman dan iman itu menjadikan kita kuat. Dan kembali lagi kekuatan itu jangan sampai kita bergeser. Contoh saya berada saat ini berhadapan dengan live. Ketika saya bergeser mungkin suara saya masih kedengaran. Tetapi pais saya tidak kelihatan lagi. Gambar saya tidak kelihatan lagi. Itu tidak bisa. Kecuali kameramen mengiringi saya jalan ikut. Saya putar kiri, dia putar kiri. Saya putar kanan, dia putar kanan. Tapi itu pun akhirnya nggak fokus. Dan ini satu yang gampang saja ya. Nah begitu juga kekuatan kita. Jangan sampai bergeser. Iman dan pengharapan yang disampaikan oleh Rasul Paulus juga. Kolose pasal 1 ayat 21, 22, 23. Coba kita lihat di sana. Saya tidak mau bicara tidak dibuktikan firman. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-21. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Nah, dijelaskan kan? Kita mengambil satu kesaksian-kesaksian yang nyata. Kenapa saya katakan kesaksian yang nyata? Bahwa ini adalah firman Tuhan. Paulus menyatakan itu, bahwa dikatakan jangan sampai kita bergeser dari pengharapan Injil itu. Karena kembali firman Tuhan katakan Injil itu adalah kekuatan. Tidak bisa itu kita lupakan itu semua. Untuk menjadi acuan kita, untuk kita masuk dalam rencana Tuhan, untuk kita dituntun oleh Tuhan, itu kita butuhkan firman Tuhan. Injil dasarnya itu. Firman Allah itu dasarnya. Makanya kita kuat itu bukan tanpa dasar, ada dasarnya. Bangunan itu akan kokoh, akan kuat, akan berdiri tegak karena didasari oleh batu-batu yang kuat. Begitu juga pikiran kita.
Sampai hati kita mampu dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena Injil, oleh karena firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita kuat di dalam Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Kita harus kuat dalam kondisi apapun. Kita percaya bahwa kekuatan yang hakiki itu hanya dari Yesus. Yang menjadikan kita menang. Yang menjadikan kita masuk dalam rencananya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun kita banyak kelemahan. Yaitu manusia kita. Kalau kita selalu menguatkan pikiran kita, menguatkan diri kita, menguatkan dengan cara-cara manusia, waduh sangat terbatas. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, saya tidak mengajari saudara untuk saudara malas, tidak. Tetapi artinya apa? Temukan panggilanmu dalam rencana Tuhan itu, sehingga kau alami kekuatan. Jadi dijelaskan, sekalipun kondisi demi kondisi, kita dihimpit, kita putus asa, kita terjepit, tidak putus asa dan sebagainya. Kenapa? Karena firman Tuhan. Kenapa? Karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan Bapak Ibu dan kita semua hari ini. Camkan itu, perhatikan itu. Ya. Maka yang pertama, jangan sampai digeserkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jangan jual imanmu hanya demi apa saja. Tinggalkan Tuhan. Masih anak-anak. Kita belum dewasa iman, dewasa roh. Kita belum ketemu jati diri kita. Belum jumpa siapa Tuhan sebenarnya. Perjalanan kita bersama dengan Tuhan belum selesai. Kita tinggalkan Tuhan. Aduh, bagaimana itu? Bagaimana kita bisa terima pengajaran? Bagaimana kita bisa terima firman Tuhan yang mendalam? Injil saja sekarang kita belum bisa terima. Kita mulai bergeser dengan iman kita. Baca Alkitab saja kita belum mengerti. Udah mulai bergeser. Aduh, repot ya. Udah mulai meninggalkan Yesus. Sehingga kita gagal. Ini yang saya katakan orang gagal. Jadi orang gagal itu bukan berdasarkan kehidupan secara materi, secara dunia. Bukan seperti firman Tuhan tadi itu. Kita yang tidak setia, kita yang menjadi musuh Allah karena kita mengikuti kehendak dunia. Kita lihat dulu pada Yakobus pasal 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Apa dikatakan di sana? Yakobus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, tadi jelaskan bahwa dulu yang kita sudah menjadi musuh Allah diperdamaikannya. Makanya dengan apa cara Tuhan memperdamaikan? Kita juga mesti punya cara, kita mesti setia. Jangan kita tidak bersetia. Jangan kita semua dunia ini yang kita akses dalam hidup kita. Tapi sementara waktu firman Tuhan jarang kita baca. Yuk, khususnya buat anak-anak muda juga. Kamu bisa Twitter, bisa semua, Instagram bisa, tapi cari hal-hal yang bisa membangun hidupmu dengan Tuhan, membangun hubunganmu dengan Tuhan. Perkecil keinginanmu melihat hal-hal yang lain. Perbesarlah kapasitas rohanimu. Sehingga ada kekuatan. Justru kesempatan anak-anak muda itu kuat. Dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Ya, Injil itu adalah kekuatan. Nah, salah satunya apa? Tetap kita menantikan Tuhan.
Dalam kekuatan itu ternyata kekuatan itu ketika kita akses dalam hidup kita, maka kekuatan itu menjadikan kita tetap bertahan. Nah ini dia, menantikan Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-27 ayat 14. Mari, Mazmur 27 ayat 14. Mazmur pasal yang 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Ya, Tuhan. nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ayo, bagaimana? Dalam penantian kita bersama dengan Tuhan tidak banyak persoalan, tidak banyak masalah, selalu ada menghampiri kita. Tapi karena kita ada bersama firman Tuhan, ada bersama dengan rencana Tuhan, kita tetap kuat. Mazmur 37, mari. Ayatnya yang ke-34. Mazmur 37 ayat 34. Mazmur pasal yang 37 ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Ya, nantikan Tuhan, kemudian ikuti jalannya, ikuti langkahnya, ikuti perjalanan Tuhan itu. Dan kita akan melihat perbedaan. Kita melihat nanti. Di situ tidak ada keguguran, tidak ada kegagalan, tidak ada lagi keputusasaan karena kita sudah bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita tetap selalu menantikan Tuhan, hidup kita tetap kuat, tidak hancur. Apapun kondisi kita, bahkan kuasa iblis tidak menjamah kita. Kenapa? Karena kita ada dalam kuasa Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan tadi, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah ini. Ada kuasa Tuhan. Ya, Yesaya 40 ayat 28. Yesaya pada pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara dikasih Tuhan, orang yang kuat itu orang yang selalu menantikan Tuhan. Bahkan ditambah lagi kekuatan itu semakin baru, semakin hari, semakin baru, semakin pagi, semakin baru. Artinya semakin kuat, semakin melangkah, semakin bertahan, semakin sanggup melewati kondisi apapun. Itulah yang namanya kekuatan dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita nyatakan hidupmu pada Tuhan. Nyatakan penyembahanmu. Nyatakan rencanamu. Biar Tuhan yang memberi kekuatan. Artinya apa? Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jangan kita terbalik-balik. Jangan kita inginkan Tuhan menuruti kehendak kita. Tapi kita ikuti jalan Tuhan. Sehingga kita mengerti kekuatan Tuhan yang memanggil kita. Ya, kesimpulannya saudara, kita lihat ada beberapa bagian. Yang pertama kita lihat di dalam Mazmur 145 ayat 14. 145 ayat 14 sampai 19. Itu hasil pertama. Mazmur pasal yang 145 ayat ke-14.
Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalan dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya. Ini lengkap saudara. Lengkap ya. Tidak ada yang tertinggal ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Satu lagi, Mazmur 37 ayat 37. Mazmur 37 ayat 37. Mazmur pasal yang 37 ayat yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Iya, hidup tulus, hidup jujur, berjalan bersama dengan Tuhan. Maka ada damai sejahtera yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu yang kita perlukan dalam hidup ini. Gak ada yang lain, hanya damai sejahtera yang dari Tuhan. Itu sebabnya mari kita hidup jujur. Mari kita berserah penuh ke dalam tangan Tuhan. Andalkan Tuhan di setiap hidupmu. Percayalah di setiap waktu Tuhan menyatakan anugerahnya dan kuasanya. Saya rindu berdoa buat semua kita. Bapak Surgawi, hamba sudah berhenti berbicara. Tuhan tanamkan firman-Mu dalam hidup hamba-Mu, anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kami yang sedang berada di mobil, berada dimanapun kami yang mendengarkan siaran ini. Biarlah kami semakin kuat. Kami semakin teguh berjalan bersama dengan Engkau. Karena kami tahu bahwa kekuatan yang sempurna itu hanya daripada Engkau Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Teman-teman, hamba-hamba Tuhan, saudara-saudara saya yang berada di Smart People Church. Berkati teman-teman juga yang berada di Sabil Service. Berkati semua Tuhan. Bahkan juga dimanapun kami berada hari ini. Kami benar-benar mengalami kekuatan hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur. Kami percaya. Kami kuat di dalam-Mu. Kami hidup di dalam-Mu. Kami berjalan bersama-Mu. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Tetap kuat bersama dengan Tuhan. Shalom.